Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Permata dari kelas 5A FKIP jurusan Bahasa Inggris akan menjelaskan hasil resum yang berjudul Standar Penilaian Pendidikan. Yang pertama itu adalah ketentuan umumnya terdapat dalam pasal 1 yang isinya standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Ada suatu lingkup belajar. Yang keempat, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajarnya. Yang kelima, ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sampai mana pencapaian kompetensi peserta didik tersebut sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Yang keenam, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Yang kedua ini adalah lingkup penilaian terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 isinya penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu terdiri atas dua. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Satunya, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal ketiga isinya adalah yang pertama, penilaian hasil belajar peserta didik dan pendidik dasar dan menengah meliputi aspeknya seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Yang pertama itu merupakan sikap yang kegiatan dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didiknya. Yang ketiga, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik tersebut. Yang keempat, penilaian keterampilan sebagaimana pada ayat pertama tadi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang kelima, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga tadi dan ayat keempat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, atau pemerintah. Yang keempat ini adalah tujuan penilaiannya, terdapat pada pasal 4. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang ini adalah prinsip penilaian terdapat pada pasal 5. Prinsip penilaian hasil belajar itu yang pertama sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang
tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilai mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Dan yang ini bentuk penilaiannya terdapat pada pasal 6. Yang pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lainnya yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik ini digunakan untuk yang pertama, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi pesertanya. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Yang ketiga, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tadi diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Pasal 7 yang isinya penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi digunakan penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang ketiga, satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 tadi untuk melakukan perbaikan dan penjamin mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, dalam rangka perbaikan dan penjamin mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 tadi, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan kenaikan kelas peserta didik. Pasal 8, yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan bentuk lainnya yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ini adalah mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik terdapat pada pasal 9. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan silabus. Penilaian aspek sikap dilakukan observasi, pengamatan, dan teknik penilaian yang relevan. Pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelasnya. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan seperti tes tertulis, lisan, dan penugasan sesuai yang dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Peserta didik yang belum mencapai KKM, satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi atau remedial. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Pasal 10-nya adalah mekanisme pembelajaran hasil
Penilaiannya oleh satuan pendidikan. Yang pertama, KKM harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik. Yang kedua, hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Laporan hasilnya ini pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat berdasarkan hasil penilaiannya. Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui perapatnya. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan diatur dalam pedoman yang disusun Direktorat Jenderal terkait koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Oke, sekian dari resume yang saya dapat. Maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.